Indonesia adalah negeri yang kaya akan alam, budaya, dan potensi. Namun di tengah kekayaan tersebut, kita mengalami ancaman krisis energi dan perubahan iklim yang tak bisa kita hiraukan. Kita adalah kunci. Sebagai generasi Z, kita adalah generasi yang lahir di tengah disrupsi, tumbuh dengan kesadaran akan ancaman, dan mempunyai keberanian untuk bertindak. Sebagai salah satu generasi Z, bagi saya, energi bukan hanya sekedar listrik yang menyalakan lampu, tetapi juga harapan yang menggerakkan masa depan. Jika langkah saya dapat menjaga energi, saya ingin setiap langkah itu menjadi roda perubahan menuju Indonesia bercahaya tanpa emisi. Kalimat tersebut bukan hanya sekedar retorika, tetapi komitmen. Sebab bagi saya, setiap langkah yang saya tempuh menuju parlemen harus mampu menjadi bahan bakar perubahan. Pemerintah telah menetapkan target mencapai net zero emission pada tahun 2060 melalui rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan, menggariskan peta jalan menuju transisi energi. Namun, tantangan di lapangan cukup besar. Pendanaan yang terbatas, teknologi yang belum merata, resistensi dari industri fosil, serta kesadaran publik yang masih perlu ditingkatkan. Disinilah saya sebagai calon legislator ingin mengambil peran. Kebijakan yang saya perjuangkan berlandaskan kepada pasal 33 ayat 3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, saya menciptakan prinsip optimalisasi bersama oleh rakyat. Dengan prinsip ini, masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku utama. Saya memegang amanat pasal 20A ayat 1 sebagai kompas utama dalam mengemban tugas di parlemen. Pada bingkai besar perjuangan rakyat Indonesia, kekuasaan ini diwujudkan dalam 3 fungsi utama. Yang pertama, fungsi legislasi. Sebagai calon legislator, saya akan menggunakan fungsi legislasi untuk mempercepat pengesahan rancangan undang-undang energi baru dan energi terbarukan dan mendorong regulasi yang pro rakyat dan berkelanjutan. Yang kedua, fungsi anggaran. Saya akan memperjuangkan alokasi dana negara yang signifikan untuk riset dan inovasi, serta memastikan dana yang tepat dan berkelanjutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Saya akan memastikan seluruh kebijakan energi bersih berjalan sesuai target dan bebas dari praktik korupsi. Dan saya akan menegakkan akuntabilitas dan transparansi. Sebagai calon legislator, saya menyadari peran saya bukan hanya duduk di kursi parlemen, tetapi menjadi garda depan perubahan. Saya Windy Alisa Manurung dari SMA Negeri 2 Balige, Provinsi Sumatera Utara, Dapil 2 Kabupaten Toba, siap menjadi Parlemen Remaja 2025.